di sebuah kota kecil di wilayah Galilea yang bernama Nazaret. Yohanes Pembaptis atau yang dikenal juga sebagai Nabi Yahya bertemu dengan Nabi Isa setelah beliau kembali dari pengembaraannya mengunjungi kota-kota di sekitar wilayah Mediterania. Nabi Isa yang pada saat itu berusia sekitar 20-an akhir juga telah menikah dan membina rumah tangga. Nabi Yahya yang telah berdakwah kepada bangsa Ibrani untuk menyampaikan ajaran ketuhanan yang esa, menyadari bahwa yang beliau temui adalah orang yang dimaksud oleh malaikat kepadanya. Malaikat telah mendatangi Nabi Yahya di dalam mimpinya dan menyampaikan bahwa beliau akan bertemu dengan seorang yang istimewa. Malaikat juga menyampaikan untuk memberikan ritual pemurnian kepada orang tersebut. Nabi Yahya yang telah mengenali Nabi Isa sebagai pribadi yang istimewa itu menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Isa dan beliau pun menyetujuinya. Di Sungai Yordan, dengan melantunkan doa kepada Tuhan yang esa, Nabi Yahya pun membaptis Nabi Isa. Dan semenjak peristiwa itu, Nabi Isa menyadari bahwa beliau memiliki misi yang harus dilakukan. Beliau harus menyampaikan kebenaran tentang Tuhan dan mengajarkan cinta kasih kepada sesama manusia. Pada usianya yang ke-33, Nabi Isa meninggalkan keluarganya untuk menjalankan misi kenabiannya. Beliau mulai berdakwah kepada orang-orang biasa seperti para perajin dan nelayan. Beliau berbicara menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan tidak rumit. Ketika beliau melihat orang-orang yang membutuhkan, beliau akan melakukan berbagai mukjizat. Karena itu mereka tahu bahwa Nabi Isa adalah orang yang istimewa. Mereka menyadari bahwa beliau memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Nabi Isa menyampaikan tentang bagaimana sebaiknya manusia menjalani kehidupan di dunia ini agar bahagia dunia dan akhirat. Dengan cara hidup yang sederhana, saling berdampingan dengan damai, mengasihi sesama, tidak menunjukkan kebencian dan kemarahan. Juga memperlakukan orang lain seperti apa yang diharapkan dari orang lain lakukan kepada kita. Tetapi kunci dari semuanya adalah penyembahan yang ditujukan hanya kepada Tuhan yang esa, Tuhannya semua manusia. Suatu konsep ketuhanan yang berbeda dari yang umumnya bangsa Ibrani yakini di masa itu, di mana Tuhan mereka hanya untuk bangsa Ibrani saja. Dan suatu konsep yang sangat jauh berbeda dari bangsa Romawi yang menyembah dewa-dewi. Sebelum Nabi Isa meninggalkan keluarganya, beliau telah memberitahukan istrinya dan kedua orang tuanya tentang apa yang menjadi misi dari kehidupannya di bumi. Beliau mengatakan kepada mereka bahwa perjalanan hidupnya nanti akan menjadi sangat penting, dan kehidupan yang telah dijalani sebelumnya hanyalah pendahuluan dari rencana yang telah ditetapkan. Nabi Isa juga mengatakan bahwa kehidupannya nanti akan sangat sulit dan akan berakhir dengan kesedihan yang mendalam buat mereka. Beliau menyampaikan kepada Toba istrinya bahwa besar kemungkinan penguasa Romawi akan menghabisinya atas apa yang beliau dakwahkan. Walau begitu, apa yang beliau sampaikan nantinya akan berdampak besar buat banyak orang. Di saat itu, istri dan kedua orang tuanya tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada orang yang mereka kasihi. Nabi Isa hanya meminta agar mereka meyakini apa yang beliau katakan dan bersabar. Selama 3 tahun lamanya, Nabi Isa menjalankan misi dakwahnya di wilayah yang disebut sebagai Palestina saat ini, dengan mengajak orang-orang untuk menjadi pengikut dan muridnya. Seminggu sebelum hari Paskah Yahudi, Nabi Isa beserta para pengikut dan murid-muridnya memasuki kota Yerusalem untuk perayaan. Mereka disambut oleh orang-orang yang telah mendengar tentang ajaran dan mukjizat Nabi Isa. Sebuah insiden terjadi di Kuil Suci ketika Nabi Isa kehilangan kesabarannya dan membuat kerusuhan. Beliau mengusir para pedagang dan penukar uang yang berdagang di sekitar tempat beribadah tersebut. Kejadian yang membuat imam besar Yahudi meradang dan memicu rentetan peristiwa selanjutnya.
Nabi Isa bukanlah pribadi yang pemarah. Selama masa dakwahnya, tidak pernah para pengikut dan murid-muridnya melihat beliau marah sedemikian rupa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa di kuil suci dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah peristiwa yang kebetulan saja. Seperti kejadian yang dikenal sebagai pengkhianatan Yudas Iskariot. Kejadian di mana salah satu murid Nabi Isa itu mengarahkan dan menunjukkan identitas Nabi Isa untuk ditangkap oleh prajurit Romawi dengan imbalan uang. Dan peristiwa mangkatnya Nabi Isa yang tragis, disiksa dan disalib oleh tentara Romawi dengan kejam. Lalu kebangkitan beliau dari kematian dan naiknya beliau ke surga sebagai klimaks dari semua rentetan peristiwa yang telah dirancang dengan tujuan untuk menggugah emosi manusia. Membuat sosok Nabi Isa semakin dikenal dan dikenang oleh banyak orang, sehingga ajaran-ajaran yang beliau sampaikan dapat tersebar dengan luas. Dengan peristiwa kematian dan kenaikan Nabi Isa itu, agama Kristen menyebar luas ke seluruh penjuru wilayah kekuasaan Romawi. Akan tetapi, para pemeluk awal agama Kristen telah dipersekusi dan ditindas. Hingga pada akhirnya Konstantinus Agung menjadi kaisar Romawi pertama yang memeluk agama Kristen dan melegalkannya di Kekaisaran Romawi. Selanjutnya pada tahun 380 Masehi, Kaisar Theodosius mengeluarkan dekret Tesalonika yang menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Meninggalkan penyembahan dewa-dewi Anunnaki, menggantikannya dengan konsep ketuhanan yang esa.